Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala aidan wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baiti jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul amin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur. Ini kantor pajak ya Pak Satya ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban dan tugas kita pada hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita baru saja menyelesaikan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini, hari ini adalah kajian kita, yaitu masalah fikih. Ini tentunya tema yang yaitu hak dan kewajiban suami istri. Ini tema yang agak kelihatannya agak serem-serem di zaman sekarang ini. Tapi saya akan coba, walaupun dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan para jamaah sekalian, duduknya kita di majelis ini senantiasa mendapatkan naungan dan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, tentunya semua yang ada di sini, Bapak, Ibu ada pesan tidak? Ada ya? Saya yakin sudah berkeluarga. Saya yakin sudah berkeluarga. Alhamdulillah, saya tempat tinggal saya tuh di daerah Krukut. Saya berumah tangga kurang lebih sudah hampir 27 tahun. Alhamdulillah, istri saya baru satu. Entah bapak-bapak sekalian, alhamdulillah istri saya baru satu. Anak saya 3 dan baru satu yang berkeluarga. Yang kedua sedang kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan anak saya yang ketiga baru kelas 2 SMP, yang paling kecil. Jadi yang pertama laki, yang kedua ketiga perempuan. Baik Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita, kajian kita, hak dan kewajiban suami istri. Dalam kehidupan dunia ini selalu Allah menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan. Semua kehidupan
dan semua aspek kehidupan itu Allah sudah atur, termasuk dalam hubungan suami istri. Semuanya Allah sudah atur kehidupan ini. Karena apa? Karena kalau menyangkut keluarga, suami istri, maka dalam hal ini ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing daripada suami dan istri. Apa itu hak? Hak itu adalah menerima. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah memberi atau melaksanakan. Seperti kita bekerja pada hari ini, kewajiban kita adalah bekerja. Dan apa hak kita? Hak kita yaitu untuk mendapatkan honor atau gajian. Begitupun dalam suami istri. Seorang suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, dan suami mempunyai hak untuk dapat diberi oleh istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban yaitu melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, dan dia juga mempunyai hak yang harus didapati oleh suaminya. Untuk apa Allah itu memberikan dan mengatur kehidupan suami istri? Dalam Al-Quran disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kalian itu berpasangan. Yang pertama, litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan. Jadi ketika seorang itu berkeluarga, menikah, supaya ada ketenangan baik zahir maupun batin yang kita dapatkan dari menikah. Lalu yang kedua, mawaddah, supaya kita mendapatkan cinta, rasa sayang terhadap keduanya. Dan yang ketiga adalah warahmah, mendapatkan kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para alim ulama untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban, ada beberapa kitab yang dikarang oleh para alim ulama tentang hubungan suami istri, tentang hak dan kewajiban, tentang adab berkeluarga. Nah, ini banyak. Ada kitab yang namanya Qurratul Uyun, ada kitab yang namanya Uqudul Lizawzain, atau yang dikenal dengan Uqudul Lizain. Ada lagi kitab Fathul Izzar, ada lagi kitab fikih Al-Munaqah. Semuanya itu menceritakan tentang bagaimana kita mengatur keluarga, mendidik istri, mendidik anak, dan hubungan di antara keluarga kita. Saya langsung fokus saja karena waktu tidak terlalu lama dalam kesempatan ini. Kalau saya bawa kitab, tentunya kita akan menjadi lama membahasnya. Tapi paling tidak ada
sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kajian pada hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Tadi disebutkan bahwa kita Allah jadikan berpasang-pasangan supaya menjadi harmonis dalam berkeluarga, menjadi saling menghormati, menjadi saling melengkapi. Namun demikian, kalau kita sudah berkeluarga, sebenarnya kitab-kitab yang ada itu banyak yang menceritakan. Saya kasih contoh, tatkala kita memilih pasangan kita, kata Nabi itu, pilihlah seorang wanita itu dengan 4 sifat atau 4 perkara yang ada pada wanita itu. Yang pertama, lijamaliha. Pertama, karena kecantikannya. Tapi kecantikan itu bersifat sementara. Kalau masih muda, masih pengantin baru, tentunya masih enak-enak saja dia. Yang kedua, limaliha. Kita pilih seorang istri itu, calon seorang istri karena hartanya, kekayaannya. Yang ketiga, dan harta juga sifatnya sementara. Ada orang tuanya kaya, namun belum tentu kita sebagai anaknya ikut menjadi kaya. Dan yang ketiga, linasabiha, karena keturunannya. Dan ini juga tidak menjamin. Ada para nabi yang beliau seorang nabi, tapi ayahnya seorang pembuat patung berhala, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Ada yang bapaknya seorang nabi, namun anaknya tidak taat pada bapaknya, yaitu Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Tapi yang keempat, kata Nabi, pilihlah lidiniha, karena agamanya. Karena agama itu tidak ada batas kesempurnaannya, dan itu selalu langgeng. Apabila agama yang kita dahulukan untuk memilih calon istri kita, maka nanti yang akan menikmati pertama kali adalah seorang suaminya. Para jamaah sekalian, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa hak atau kewajiban seorang suami terlebih dahulu. Yang pertama, jadi kalau hak dan kewajiban ini sudah terpenuhi, maka insya Allah akan terjalin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Zaman sekarang ini kita banyak melihat fenomena keluarga yang berantakan. Ada anak yang melawan orang tua, ada orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya, menelantarkan istri dan anak-anaknya. Ada istri yang melawan kepada suaminya. Ini mungkin dikarenakan karena tidak terjadinya atau berkurangnya hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri. Yang pertama, apa kewajiban suami? Kewajiban suami yang pertama adalah
yaitu memberikan mahar. Kalau kita tahu bahwa mahar itu harus diberikan ketika akad nikah, padahal mahar itu memang suatu yang wajib dan dia menjadi rukun daripada nikah, namun sebenarnya karena ada mahar yang bisa ditunda, ada mahar yang bisa dicicil, ada mahar yang bisa dihutang, karena mahar itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan sesuatu dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi mahar itu ada yang boleh dicicil, ada yang boleh dihutang, karena mahar itu adalah merupakan sesuatu yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Dan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya yang pertama adalah memberikan mahar, mas kawin. Dan mas kawin itu bukan hanya berupa perhiasan. Dalam kewajiban suami istri, dia bisa berupa pakaian dan lain sebagainya. Dan kata Nabi, mahar atau mas kawin itu yang paling baik adalah yang paling mudah. Terkadang ada calon istri yang meminta macam-macam terhadap calon suaminya. Terkadang maunya maharnya besar, maunya dibawakan uang yang banyak. Akan tapi kata Nabi, jangankan yang banyak, ketika mas kawin itu menjadi rukun daripada nikah, maka kata Nabi, berilah kemudahan kepada orang yang ingin menikah. Jadi yang namanya mas kawin itu boleh, sekalipun bukan dari perhiasan emas, perak, dia boleh dari besi, cincin besi boleh. Tapi yang saya katakan tadi, bahwa mahar atau mas kawin itu boleh dicicil, boleh dihutang, tapi melalui kesepakatan daripada kedua calon mempelai dan kedua keluarga. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang suami terhadap istri yaitu memberikan nafkah, yaitu berupa sandang. Sandang itu pakaian. Jadi kalau bapak beli baju, bapak itu harus memberikan istri juga baju. Bapak membeli celana, bapak juga harus memberikan pakaian istri. Dan tidak boleh kita itu memandang istri kita sebagai budak, istri kita sebagai mainan buat kita. Kemudian tadi sandang, kemudian pangan. Kewajiban seorang suami, jangan kita makan, istri tidak makan. Jadi kalau keluarga ingin berkah, ingin baik, ingin bagus, maka janganlah sampai kita pelit untuk mengeluarkan rezeki kita untuk keluarga. Kata Nabi, 1 dirham yang kau berikan untuk di jalan Allah, 1 dirham yang kau berikan untuk fakir miskin, 1 dirham yang kau berikan untuk budak, kalau zaman dahulu ada budak, dan 1 dirham engkau berikan kepada keluargamu, pahalanya yang lebih besar di antara yang 4 itu adalah yaitu 1 dirham yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi jangan sampai kita pelit, kita pikir kepada istri, anak, dan keluarga kita. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang bakhil, pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa qaribu minan nar. Akan tapi orang yang bakhil dan pelit itu
dekat kepada api neraka. Wasakhiyu, orang yang dermawan, seorang suami yang baik pada anak istri dan keluarganya, itu qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minan nas, dekat dengan manusia, wa ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Para jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ayyah bisa aman yang meliku hutah. Cukup sudah menjadi saksi orang yang menahan harta untuk keluarganya. Jadi kalau istri meminta sesuatu, kita beli. Jadi jangan kita tuh baiknya ketika pengantin baru. Sampai hari ini, kalau istri memerlukan uang kepada kita, anak-anak kita ingin memberikan ini dan itu, dan kata Nabi, cukup berdosa kalau kita menahan rezeki yang Allah berikan untuk kita tidak berikan kepada anak-anak dan istri kita. Kalau rumah tangga kita ingin bahagia, ingin berkah, dunia akhirat, rezeki lancar, maka berbaiklah kepada anak dan istri-istri kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah berikan nafkah, yang kedua berikan mahar, dan yang ketiga kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah mengajarkan tentang agama. Jangan tinggalkan istri kita. Jangan kita hanya beribadah untuk diri kita sendiri. Ajak istri dan anak-anak kita, dan itu merupakan kewajiban bagi seorang suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita sholat, kita suruh istri kita untuk sholat. Kalau kita ngaji, kita suruh istri kita mengaji. Jangan menghalangi istri kita untuk mengaji. Biarkan istri kita nambah wawasan kajian agama, supaya menjadi istri yang taat, istri yang soleh. Di dalam majlis taklim, dalam kajian-kajian ilmu, jangan melarang istri kita untuk mendalami agama Islam. Karena seorang istri yang soleh, seorang istri yang taat, maka orang yang pertama kali yang menikmati kondisi yang bagaikan surga itu adalah kita sendiri, seorang suami. Akan tapi sebaliknya, kalau kita hanya enak sendiri, ibadah sendiri, istri dibiarkan tidak mengkaji agama, tidak diajarkan agama, tidak melaksanakan ibadah, maka yang merasakan ketidakenakan, yang merasakan kepahitan, yang merasakan nerakanya rumah tangga itu adalah kita sendiri sebagai suami, karena kita tidak mendidik istri kita untuk mendalami agama. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kita dan istri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Qur'an bahwa api neraka itu bahan bakarnya adalah kayu dan manusia, yang di dalamnya terdapat malaikat yang keras dan tegas. Para jamaah sekalian,
Nikmat nisa nisal ansor lam yamna'u ayatafaqahunna fiddin. Sebaik wanita itu adalah, kalau Nabi dulu bilangnya wanita ansor, tapi kalau dalam kita saat ini, sebaik perempuan itu yang tidak malu untuk mengkaji, mendalami ilmu agama. Walaupun kita sudah berkeluarga, kita tidak boleh malu untuk mengkaji ilmu agama. Kita suruh istri kita pergi ke majelis-majelis taklim yang ada di kampung-kampung kita. Kita fasilitasi istri kita kalau istri kita ingin mengaji kajian-kajian Islam. Jangan sampai istri kita tidak mengerti agama, karena istri yang soleha, istri yang taat itu adalah surga bagi keluarga. Dan kalau kita dilanda kebahagiaan, kebaikan, itu memang semua merasakan. Tapi ketika kita tidak mengajarkan istri kita ilmu agama, maka ketika kita diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan, maka disitulah keluarga menjadi seperti neraka karena istri tidak diajarkan ilmu agama. Para jamaah sekalian, yang keempat, kewajiban daripada seorang suami adalah muasyarah bil ma'ruf, atau bergaul dengan istri dengan sebaik-baiknya. Tadi saya katakan, jangan jadikan istri kita sebagai tawanan, jangan jadikan istri kita sebagai budak. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak boleh istri itu kita jadikan sebagai warisan, kita kuasai sebagai pusaka. Istri banyak sekarang, zaman sekarang ini, yang mengalami KDRT. Padahal Allah melarang untuk mempusakai istri kita, memperlakukan istri dengan seenak-enaknya, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu pekerjaan istri di rumah, walaupun itu adalah kewajiban daripada istri kita, tetap kita bergaul dengan istri dengan sebaik-baiknya. Istri Nabi Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh sahabat Urwah. Beliau katakan, ya Sayyidah Aisyah, apa yang Rasulullah kerjakan ketika di rumah? Kata Sayyidatuna Aisyah, tetap saja yang dikerjakan Rasulullah di rumah adalah sama seperti kalian. Ketika Rasulullah itu berada di rumah, Rasulullah itu seperti biasa. Kadang beliau menjahit pakaian, kadang dia menjahit pakaian istrinya, kadang dia menjahit sandalnya, dan kadang dia mengambil air. Itulah yang dikerjakan Rasulullah SAW. Tetap kita bekerja sama untuk keluarga, saling bahu membahu, tidak hanya mengandalkan istri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah kajian zuhur yang berbahagia. Nabi dalam berkeluarga tidak pernah memukul istri dan anak-anaknya, kecuali dalam jihad fisabilillah. Sekarang ini kata Nabi menyinggung suami-suami yang kasar, galak, KDRT terhadap istri, disinggung oleh Nabi, dan itu dilarang. La yahillu ahadukum imra'atahu jildal abdi summa yujami'uha fi akhir al-yawm. Pagi digebukin, pagi disakitin, tapi pada akhir malam istrinya dipakai juga.
dan ini sangat memalukan. Jadi Nabi melarang itu. Tidak boleh kita ringan tangan kepada istri-istri kita, supaya rumah tangga itu terjalin dengan baik, rumah tangga terjalin dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin jamaah, itulah sedikit saja tentang kewajiban seorang suami pada kesempatan kali ini, yaitu banyak sebenarnya masalah rumah tangga ini yang dikemukakan oleh para alim ulama, baik dalam kitab Qurratul Uyun, dalam kitab Qudul Zaid, dalam kitab Fathul Izar, dalam kitab Fikih Munakahat. Namun dalam kesempatan ini hanya 4 saja yang saya ingin ingatkan kewajiban seorang suami, yaitu pertama memberikan mahar kepada istrinya, kemudian berikan nafkah pada istrinya, kemudian mempergauli istri dengan baik, dan yang keempat mengajarkan istrinya tentang ilmu agama. Kalau ini dikerjakan oleh seorang suami, diharapkan rizki kita seorang suami menjadi berkah, rizki kita sebagai suami menjadi lancar. Harapannya kalau kita sebagai suami menjalankan kewajiban kita kepada istri ataupun istri-istri kita. Dan kalau ada seorang suami yang istrinya lebih dari satu, cuma satu syaratnya, yaitu dia hanya harus berbuat adil kepada istri-istrinya dalam pembagian nafkah maupun pembagian gilirannya. Kemudian saya akan sampaikan sekarang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Jadi saya sebutkan tadi, seorang suami itu punya kewajiban, punya hak, punya memberikan, melaksanakan, dan punya hak yang harus diterima oleh suami. Seorang istri sama, seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan dan mempunyai hak yang harus diterima juga oleh istri dari suaminya. Nah, ini yang namanya hak dan kewajiban. Lalu apa kewajiban seorang istri kepada suaminya? Hanya 3 yang saya akan sampaikan di sini, yaitu yang pertama, taat kepada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Seorang laki itu adalah pemimpin daripada wanita yang memang Allah melebihkan seorang laki-laki dari seorang perempuan. Karena seorang suami itu, seorang kepala keluarga, harus didengar dan ditaati perintahnya, ditaati perkataannya oleh seorang istri. Tidak boleh ada seorang istri yang melawan pada suaminya. Kata Nabi, ciri-ciri istri yang taat baik itu adalah ketika suami melihatnya, suami itu merasa senang terhadap istrinya. Jadi jangan sampai seorang istri itu tidak enak untuk dilihat suaminya, baik dalam hiasannya maupun perkataannya maupun perbuatannya. Seorang suami harus dilihat senang. Suami melihatnya selalu senang karena adab akhlak seorang istri yang soleh. Yang kedua, kata Nabi, seorang istri ciri-ciri yang taat itu adalah kalau suami memerintahkannya, menyuruhnya, mengatakan kepadanya, ia tidak melawan, akan tetapi ia taat
kepada suaminya selama suaminya itu merintahkannya untuk kebaikan dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yaitu harus mengikuti tempat tinggal suaminya. Kalau baru berumah tangga mungkin bisa tinggal sementara di orang tuanya. Namun ketika sudah mempunyai rezeki, barangkali ingin berpisah dengan keluarganya, membina rumah tangga sendiri, mandiri, membeli rumah, maka dimanapun seorang suami tinggal, baik di rumah yang dibeli ataupun rumah dinas yang dituju tempat kerjaannya, maka seorang istri itu harus ikut suaminya. Tidak boleh seorang istri itu tidak mengikuti tempat tinggal suaminya. Dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uskunuhunna min haitsu sakantum min wujdikum." Di mana saja kamu tinggal, kamu tempati istrimu itu di tempat yang kamu tinggali, tentunya dengan kemampuan kamu yang ada. Itulah kewajiban seorang istri terhadap suaminya yang kedua, yaitu harus selalu mengikuti kemanapun suaminya itu bertempat tinggal dan menetap. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang istri terhadap suaminya itu adalah yang pertama, membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada seorang tamu lawan jenis, maka seorang istri tidak boleh memasukkan orang asing ke rumahnya tanpa didampingi oleh suaminya ataupun tanpa seizin daripada suaminya. Dan tanda-tanda seorang istri yang saleh itu adalah ia taat kepada Allah, ia taat kepada Rasul, dan ia taat kepada suaminya. Yang dalam Al-Quran disebutkan, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib." Istri yang patuh, yang taat itu, istri yang baik itu adalah patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya, memelihara diri, memelihara harta suaminya, memelihara harta keluarganya ketika suaminya tidak berada di dalam rumahnya. Itulah kewajiban daripada seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama adalah selalu taat dan patuh kepada suami. Yang kedua, selalu mengikuti kemanapun suaminya menetap, suaminya bertempat tinggal, baik itu di tempat rumah dinas suaminya. Dan yang ketiga, selalu menjaga dirinya, menjaga harta suaminya ketika seorang suaminya tidak berada di dalam rumahnya. Pernah ada suatu kisah cerita tentang istri yang salihah. Jadi suaminya mengatakan, "Hai istriku, kamu jangan keluar rumah sampai aku kembali ke rumah ini." Ya, mungkin para jamaah sekalian sudah mendengar cerita wanita solehah ini. Jadi ketika suaminya mengatakan pada istrinya jangan keluar, maka seorang istri yang solehah itu dia taat dan tidak keluar. Sampai-sampai ada salah satu keluarganya mengabarkan bahwa ibunya wafat sekalipun, seorang istri itu tidak bertakziah kepada ibunya karena mengingat dan mendengar nasihat suaminya bahwa dia tidak boleh keluar rumah
sampai dengan suaminya pulang ke rumah. Maka ketika berkali-kali keluarga ibunya mengabarkan bahwa ibunya sudah wafat, tetap saja seorang istri ini tidak keluar dari rumahnya karena ia ingat perkataan daripada suaminya. Lalu keluarga ibunya ini melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahwa ada seorang istri yang dikabarkan bahwa ibunya wafat, tapi ia tidak bertakziah kepada ibunya karena dia mengikuti perkataan suaminya." Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah bahwa ibunya yang wafat itu insya Allah dimaafkan, diampuni dosanya, karena dia mempunyai seorang putri yang taat kepada suaminya. Para jamaah sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada kajian zuhur hari ini tentang hak dan kewajiban suami istri. Saya ulang dari awal, kewajiban suami kepada istrinya yaitu memberikan mahar, yang kedua memberikan nafkah, sandang, pangan dan papan. Sandang yang dipakai, pangan yang dimakan, papan yaitu tempat tinggal. Yang ketiga, mengajarkan istrinya tentang ilmu agama. Dan yang keempat, bergaulah dengan istri, muasyarah bil ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Dan kewajiban seorang istri kepada suaminya, yang pertama adalah taat kepada suami, yang kedua mengikuti tempat tinggal suami, dan yang ketiga menjaga diri dan kehormatannya serta harta suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini saya berharap para suami lebih sayang kepada keluarganya, lebih sayang kepada istri dan anak-anaknya, tidak bakhil, tidak pelit untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Dan saya berdoa mudah-mudahan rizki Bapak sekalian selalu dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap pada kesempatan hari ini, dengan kajian siang hari ini, seorang istri pada hari ini menjadi istri-istri yang taat kepada suaminya, tidak melawan suaminya. Apa yang diucapkan oleh suaminya, perintahnya diikuti selama suaminya tidak mengingkari atau menerjang perintah Allah dan Rasulnya, tentunya untuk kebaikan. Dan yang kedua, dimanapun suami pergi, dimanapun suami tinggal, seorang istri harus mengikuti tempat tinggal suaminya dan patuh kepada suaminya. Dan yang ketiga, seorang istri yang taat, yang bisa menjaga kehormatannya ketika suami tidak berada di rumah, tidak memasuki orang asing, laki-laki lain ke dalam rumahnya tanpa didampingi oleh suaminya atau tanpa pengetahuan atau izin daripada suaminya. Saya berdoa semoga dalam kajian ini ibu-ibu yang hadir pada hari ini menjadi istri-istri yang salehah, yang selalu didambakan oleh suaminya, yang selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasul. Dan yang terakhir kita berdoa mudah-mudahan seluruh karyawan pajak pada hari ini, semuanya, direksi, pimpinan, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, jauhkan daripada musibah, dan kita doakan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna manzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.